Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila dengan 36 akhir 339 dari kelas EAF. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih manajemen resiko pada PT Kalbe Farma Tbk. Nah, sebelum kita mulai analisisnya dan mengetahui lebih jauh terkait bagaimana manajemen resiko pada PT Kalbe Farma Tbk, kita akan mengetahui terlebih dahulu terkait profil dari PT Kalbe Farma Tbk. Kalbe Farma Tbk atau Kalbe ini adalah salah satu perusahaan farmasi dan juga kesehatan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966 yang mempunyai 4 divisi utama. Pertama, divisi obat dan resep yang memproduksi obat generik bermerek dan obat resep untuk berbagai penyakit. Yang kedua, divisi produk kesehatan, menghasilkan produk bebas resep atau OTC seperti suplemen, vitamin, dan minuman energi, kayak misalnya Extra Joss. Kemudian yang ketiga ada divisi nutrisi, mengembangkan produk makanan dan minuman kesehatan seperti Prenagen, Diabetasol, dan Fitbar. Kemudian, divisi yang terakhir adalah divisi distribusi dan logistik yang mendistribusikan produk Kalbe ke lebih dari 1 juta outlet di seluruh Indonesia. Karena beroperasi di bidang kesehatan dan farmasi, maka standar mutu, regulasi, serta sistem kontrol kualitas menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Disinilah pentingnya penerapan manajemen resiko. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih terkait manajemen risikonya. Kita mulai dari identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Nah, dalam kegiatan operasionalnya ini, Kalbe itu banyak banget menghadapi berbagai jenis risiko. Risiko ini akan kita kelompokkan jadi 4 kategori besar. Ada risiko kepatuhan, risiko pengendalian, risiko bahaya, dan juga risiko peluang. Kita mulai dari risiko kepatuhan. Di sini ada risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi BPOM dan juga perizinan edar. Kalbe ini wajib memastikan bahwa setiap produknya itu udah sesuai sama standar BPOM dan juga regulasi yang terkait, serta menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP. Jika terjadi pelanggaran, dampaknya itu bisa berupa penarikan produk atau bahkan pembekuan izin edar. Yang kedua, resiko ketidakpatuhan terhadap sertifikasi halal dan keamanan pangan. Karena mayoritas konsumen di Indonesia itu kan beragama Islam ya. Jadi, Kalbe harus memastikan bahwa seluruh bahan dan juga proses produksinya itu sesuai dengan standar halal dari MUI. Kita beralih ke resiko yang kedua, yaitu resiko pengendalian. Resiko ini muncul dari proses produksi dan distribusi. Misalnya, kegagalan dalam proses kontrol kualitas atau QC. Di sini, Kalbe itu harus mastiin setiap batch produknya itu memenuhi spesifikasi mutu yang diterapkan. Kesalahan sekecil apapun, kayak misalnya pelabelan yang tidak tepat atau formulasi yang salah, itu bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Selain itu juga, ada resiko gangguan rantai pasok. Karena sebagian bahan baku kalbe itu diimpor dari luar negeri, sehingga dapat terjadi keterlambatan pengiriman atau gangguan transportasi global. Jadi proses produksinya ini bisa terganggu. Kemudian, resiko yang ketiga adalah resiko bahaya atau hazard risk. Ini terkait dengan keselamatan fisik dan juga produk. Contohnya kayak kontaminasi produk, kesalahan pelabelan, dan juga kesalahan formulasi. Kalau sampai ini terjadi, ini bisa mengancam keselamatan pasien dan juga reputasi perusahaan. Selain itu juga ada resiko insiden keselamatan kerja di pabrik. Karena kita tahu bahwa Kalbe ini perusahaan kimia. Jadi ada resiko kayak kebakaran atau kebocoran bahan kimia yang bisa membahayakan karyawan. Kemudian, kita beralih ke resiko yang keempat, yaitu resiko peluang. Nah, di sini terkait dengan inovasi dan juga peluang baru yang sifatnya bisa positif nih.
Yang pertama, itu pengembangan produk herbal dan suplemen alami berbasis bahan lokal, kayak misalnya jahe dan juga temulawak. Karena kan tren hidup sekarang itu makin meningkat ya tren hidup sehatnya. Jadi, tantangannya itu adalah untuk menjaga konsistensi kualitas dan juga bisa melewati proses uji klinis yang panjang, sehingga produk tersebut itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, kita tahu bahwasannya sekarang kita sudah di era yang serba digital. Kemajuan teknologi semakin pesat, maka terdapat resiko transformasi digital. Kayak misalnya nih, banyak banget sekarang beredar itu platform kesehatan digital, misalnya Halodoc dan lain sebagainya. Peluang ini tuh besar, tapi juga bisa membawa resiko kayak misalnya keamanan data penggunanya dan juga kesalahan informasi medis yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Oke, Oke, setelah kita mengidentifikasi nih apa aja resiko-resiko yang mungkin terjadi ataupun yang bisa terjadi dalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah untuk menilai tingkat kemungkinannya atau likelihood-nya dan juga dampaknya atau impact-nya pada masing-masing resiko. Oke, yang pertama itu ada ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait ataupun regulasi BPOM. Ini tingkatnya itu mungkin terjadi atau di tingkat possible. Dan juga impact-nya itu berdampak besar atau berdampak berat. Walaupun Kalbe ini udah punya sistem kepatuhan yang baik, tapi mungkin karena regulasi ini yang seringkali berubah dan juga sangat kompleks, potensi pelanggaran administrasi ini masih bisa terjadi. Nah, jika hal ini terjadi, dampaknya itu besar, bisa berupa sanksi, penarikan produk, bahkan pembukuan izin edar. Kemudian, yang kedua itu ada resiko ketidakpatuhan terhadap sertifikasi halal dan keamanan pangan. Ini resikonya itu mungkin terjadi dan impact-nya itu dia moderate. Karena sebagian besar produk kalbe ini kan udah punya sertifikasi halal ya. Tapi resikonya itu tetap ada kalau misalnya kita terlambat melakukan resertifikasi atau perubahan bahan baku gitu. Jadi dampaknya ini tergolong sedang. Karena meskipun nggak langsung membahayakan kesehatan, hal ini tuh bisa menurunkan kepercayaan konsumen terutama produk kalbe. Nah, yang ketiga, itu ada resiko kegagalan proses kontrol kualitas. Dia likelihood-nya atau tingkatnya itu ada di possible dan impact-nya itu berdampak besar atau berdampak berat. Meskipun Kalbe ini kan udah menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice dan sistem quality check atau sistem kualifikasi kualitas pro dan juga sistem kualisi yang ketat. Tapi, kesalahan manusia ataupun human error atau tekanan target produksi itu bisa aja nyebabin produk yang cacat. Nah, resikonya ini tuh serius karena bisa mengancam keselamatan pasien dan juga menimbulkan kerugian yang besar akibat penarikan produk. Kemudian, resiko yang selanjutnya adalah resiko gangguan rantai pasok dan ketergantungan pada pemasok tertentu. Ini di likelihood-nya itu di tingkat likely atau cukup sering terjadi dan impact-nya itu ada di moderate. Karena sebagian bahan baku aktif dari kalbe ini masih diimpor dari luar negeri. Artinya, kalau misalnya terjadi gangguan global kayak misalnya pandemi atau hambatan ekspor-impor, produksi itu bisa terganggu. Tapi dampaknya itu masih bisa kita kendalikan. Karena kalbe ini punya stok pengamanan atau alternatif pemasok lokal yang bisa kita jangkau di industri lokal. Nah, kemudian yang resiko yang selanjutnya adalah terkait kontaminasi produk, misformulasi atau kesalahan pelabelan. Ini tingkatnya ada di possible atau mungkin terjadi, kemudian impact-nya itu sangat parah.
Nah, resiko ini tuh yang paling bahaya karena bisa menyebabkan cedera serius, bahkan kematian pasien. Selain kerugian Selain kerugian finansial besar akibat recall massal, dampaknya itu juga menyentuh ke reputasi perusahaan. Kasus nyatanya itu kayak kasus Bufana Spinal pada tahun 2015. Kemudian resiko yang selanjutnya itu ada resiko insiden keselamatan kerja di pabrik. Ini tingkatnya itu di possible dan impact-nya ini dia berat. Karena kan kalbe ini dia beroperasi dengan bahan kimia dan juga mesin yang bertekanan tinggi. Sehingga resiko kecelakaan kerja kayak misalnya kebakaran, ledakan, atau kebocoran bahan kimia itu bisa aja terjadi. Walaupun kalbe ini itu udah menerapkan standar K3 dan memiliki sertifikasi ISO serta OSHA. Tapi potensi human error-nya itu masih bisa menimbulkan insiden-insiden tersebut. Yang selanjutnya itu di risiko peluang. Ada risiko pengembangan produk health herbal dan suplemen alami. Itu likelihood-nya ada di likely dan impact-nya itu ada di moderate. Karena tren penggunaan herbal itu meningkat di pasaran atau meningkat di masyarakat, dan ini tuh membuka peluang bisnis yang besar. Namun, resikonya itu ada di kualitas bahan baku yang nggak konsisten, terus lamanya riset dan juga izin ke BPOM, serta biaya investasi riset yang tinggi. Jadi di sini Kalbe itu berupaya untuk mengatasinya lewat kerjasama sama lembaga penelitian agar mutu itu tetap terjaga. Yang terakhir itu ada resiko peluang pada transformasi digital. Ini tingkatnya itu di likely dan juga impact-nya itu atau dampaknya itu ada di cukup besar ya, cukup berat. Karena seperti yang kita tahu sekarang trennya itu adalah serba serba digital. Jadi, Kalbe itu melakukan inovasi lewat platform digital dengan menggunakan aplikasi kesehatan digital agar bisa menjangkau konsumen itu lebih luas. Tapi risiko yang muncul itu ada risiko keamanan data dan juga kesalahan informasi medis serta gangguan sistem digital. Kalau misalnya nih sistemnya gagal ataupun datanya bocor, otomatis itu akan mempengaruhi reputasi dan juga kepercayaan publik. Oke, baik. Berdasarkan hasil penilaian tadi, resiko-resiko tersebut itu bisa ditempatkan loh di dalam risk matrix, yaitu peta yang menunjukkan seberapa besar sih tingkat kemungkinan dan juga dampaknya. Nah, dari hasil analisis ini, resiko yang berada di level tertinggi yang berwarna merah itu adalah kontaminasi produk atau kesalahan dalam pelabelan, karena dia punya kombinasi possible dan juga resikonya itu sangat parah atau dampaknya itu sangat parah. Nah, resiko-resiko dengan tingkat possible dan juga dampak cukup berat, kayak misalnya kegagalan koalisi, ketidakpatuhan BPOM, serta insiden keselamatan kerja itu berada di level prioritas berikutnya. Dan, level prioritas yang di bawahnya lagi itu ada gangguan rantai pasok dan juga transformasi digital, itu ada di level menengah. Tapi ini harus tetap diawasi ya resikonya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, berdasarkan hasil analisis dan risk matrix sebelumnya, kita bisa urutkan nih skala prioritas resiko di PT Kalbe Farma. Yang pertama itu resiko kontaminasi produk atau kesalahan pelabelan. Kemudian di urutan kedua itu ada kegagalan kontrol kualitas. Yang ketiga ada ketidakpatuhan BPOM. Yang keempat ada insiden keselamatan kerja. Urutan yang kelima ada ketidakpatuhan halal, keenam itu ada gangguan rantai pasok, ketujuh ada pengembangan produk herbal, dan juga urutan ke-8 itu ada di transformasi digital. Nah, dari urutan yang tadi, kita bisa tahu bahwa resiko yang paling diprioritaskan itu adalah resiko kontaminasi produk, kesalahan formulasi, dan kesalahan pelabelan.
Nah, di sini terdapat contoh nyata dari resiko ini, yaitu pada kasus Bufana Spinal pada tahun 2015. Pada saat itu, BPOM tuh pada saat itu, BPOM itu memerintahkan Kalbe untuk menarik produk anestesi Bufana Spinal dari pasaran setelah dua pasien meninggal dunia. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terjadi kesalahan isi dan juga pelabelan produknya, di mana seharusnya berisi obat bius bupivakain, tapi ternyata berisi asam tranexamat. Ini sangat-sangat fatal dan berasal dari proses pengemasan yang tertukar antar batch-nya. Nah, Kalbe ini kemudian melakukan tanggung jawab penuh dan juga melakukan recall nasional atau penarikan produk secara besar-besaran. Dan juga dia memberikan pengumuman resmi serta bekerja sama dengan BPOM dalam investigasinya. Nah, sebagai tindak lanjut, Kalbe ini melakukan berbagai perbaikan besar, kayak misalnya memperbaiki kekuatan sistem Good Manufacturing Practice-nya atau GMP-nya. Kemudian, meningkatkan kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Kemudian, dengan memberikan pelatihan ulang kepada karyawan serta memperluas sertifikasi ISO dan OSHA. Nah, langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan agar kesalahan-kesalahan itu tuh tidak akan terulang lagi di kemudian harinya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait Risbouti. Ini Selanjutnya, kita akan membahas terkait Risbouti. Ini untuk menggambarkan hubungan antara penyebab, resiko, dan juga akibatnya. Nah, model ini itu menunjukkan bagaimana sih resiko ini bisa muncul dari sumber tertentu. Ini dijelaskan di sisi kiri, kemudian terjadi peristiwa resiko itu ada di tengah, dan akhirnya menimbulkan dampak itu ada di kanan. Namun, kedua sisi tersebut itu ada juga pengendaliannya, yaitu ada pengendalian pencegahan dan juga pengendalian mitigasi yang ada di kanan. Pengendalian pencegahan di kiri, pengendalian mitigasi itu di kanan, yang berfungsi untuk mencegah dan juga meminimalkan kerugian. Nah, di sini kita tahu bahwasannya risk event-nya itu adalah kesalahan formulasi, kontaminasi, dan juga pelabelan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga produk yang beredar itu tidak aman digunakan oleh pasien. Kita lihat dari sisi penyebabnya, yaitu ada karena human error dalam proses pengemasan atau pencampuran bahan, kemudian adanya campur batch antar dua produk berbeda akibat ketidaktelitian pekerja, kemudian ada kerusakan atas mesin yang tidak tepat, kemudian ada pengawasan kualisi yang tidak sesuai atau tidak optimal karena adanya tekanan produksi, kemudian ada kelemahan komunikasi antar divisi kayak misalnya divisi produksi ataupun divisi gudangnya. Nah, di sini dilakukan langkah pencegahan dengan menerapkan GMP yang baik di seluruh lini produksi. Kemudian menerapkan quality control yang berlapis di setiap tahapan, mulai dari bahan bakunya, proses, hingga ke produk akhirnya. Kemudian dilakukan juga pelatihan rutin bagi karyawan produksi dan juga quality control untuk meningkatkan ketelitian dan juga tanggung jawab mutu. Serta mungkin bisa dilakukan juga audit internal secara berkala buat memastikan seluruh tahapannya itu sesuai sama regulasi yang telah ditetapkan. Nah, prevention control ini berfungsi untuk mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi. Kemudian kita beralih ke yang sisi kanan, di sini ada konsekuen atau akibat jika resiko ini terjadi. Di sini bisa jadi produknya itu akan cacat atau salah label dan beredar di pasaran. Kemudian pasiennya ini bisa mengalami efek samping yang serius atau bahkan kematian, serta penarikan massal atau produk recall yang menyebabkan kerugian finansial yang besar. Kemudian turunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk kalbe, sanksi administratif, serta gangguan operasional ataupun reputasi perusahaan tadi.
Nah, di sini kita bisa melakukan langkah pencegahannya atau mitigasi setelah resiko itu terjadi. Dengan cara tadi melakukan recall kalau misalnya risiko itu sudah terjadi, kita tarik produknya yang bermasalah dari pasaran itu. Kemudian kita bentuk tim investigasi internal untuk mencari akar penyebabnya itu sebenarnya apa. Kemudian yang ketiga, kita lakukan komunikasi dan juga klarifikasi resmi kepada publik agar lebih transparan gitu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa juga bekerja sama dengan BPOM ataupun lembaga terkait dalam proses investigasinya dan juga perbaikannya. Di sini kita juga bisa melakukan perbaruan dan juga memperkuat SOP serta sistem kontrol mutu berdasarkan hasil evaluasinya. Nah, langkah-langkah mitigasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak atau impact dari resiko yang udah terjadi, serta mencegah kejadian serupa itu terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwasannya PT Kalbe Farma Tbk ini merupakan perusahaan farmasi besar yang memiliki sistem manajemen resiko yang cukup matang. Namun karena memang bidangnya ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi setiap kesalahan kecil itu bisa berdampak besar. Oleh karena itu, Kalbe terus memperkuat sistem kontrol mutu, kepatuhan regulasi, dan juga inovasinya agar tetap aman, terpercaya, dan juga berdaya saing tinggi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan terkait analisis manajemen resiko pada PT Kalbe Farma Tbk. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.